Oke, balik lagi sama saya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang sekilas tentang apa itu operating cycle. Nah, kali ini kita kulik lebih dalam lagi mengenai operating cycle atau siklus operasional. Sebelum kita ngomongin tentang siklus operasional secara lebih dalam, apa itu siklus operasional, apa saja sih yang terjadi di dalamnya, kita harus ingat, ketika kita berbicara tentang finance atau keuangan, ada 3 hal atau 3 kegiatan yang harus kita ingat. Mengidentifikasi, bagaimana mendapatkan uangnya, mencari uangnya dari mana, dan bagaimana mengelola sumber dayanya. Yang pertama, mengidentifikasi kira-kira kita butuh apa aja sih, sumber daya kita butuh apa saja sih, aset kita butuh apa saja sih. Kalau udah tahu asetnya dari mana, butuh apa aja sesuai dengan kebutuhan, cari nih, beli asetnya pakai uang mana, ngutang kah, pakai uang kas kah, atau pakai uang apapun itu. Dan kalau udah kebeli, bagaimana kita mengelola sumber dayanya tersebut. Ingat, 3 hal inilah yang ada kegiatan dari sebuah financing. Nah, dari kegiatan ini ada satu pertanyaan yang timbul. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan untuk menyinkronkan semua kegiatan ini? Dari semua kegiatan ini hanya satu yang dibutuhkan, adalah informasi terkait waktu, informasi yang jelas terkait lamanya seperti apa, periodenya seperti apa, dan bagaimana waktunya lamanya selama apa gitu. Jadi ketika ada kegiatan ini, hal yang paling penting adalah informasi yang lengkap terkait waktu, periode. Karena kalau kita tidak tahu dari segi periodenya, 3 kegiatan ini akan saling tumpang tindih. Nah, di sini ketika kita berbicara operating cycle, tadi kan kita sudah membahas mengenai operating cycle adalah kegiatan dari membeli bahan baku sampai kita menerima dana. Nah, di sini adalah semua kegiatan dari operating cycle atau siklus operasi, di mana ini terjadi sebuah perputaran. Akan tetapi, kegiatan yang pertama dilakukan adalah dari segi purchases atau pembelian. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pembelian bahan baku. Nah, saat pembelian bahan baku ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul. Yang pertama, kira-kira berapa harga bahan bakunya? Jenis bahan baku yang kita beli seperti apa? Lalu pembeliannya seperti apa? Apakah kita kredit? Apakah kita pembelian secara tunai? Lalu nanti kira-kira jumlahnya berapa? Itu akan timbul ketika kita berbicara tentang purchases. Kegiatan yang pertama dalam siklus operasional. Nah, kegiatan yang kedua dari siklus operasional adalah inventory. Ketika kita sudah beli bahan baku, lalu siap untuk diproduksi, biasanya akan masuk ke dalam gudang. Akan disimpan dulu di persediaan. Nah, ketika sudah di persediaan, akan bertimbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Biaya simpannya berapa? Lalu kira-kira bagaimana jika kita menjaga kualitas barangnya agar tidak turun? Karena kalau misalnya semakin lama barang tersebut disimpan, otomatis kualitasnya akan bisa menurun. Lalu apa saja yang manajemen resiko yang kita lakukan supaya nanti kalau dilalai atau misalnya tiba-tiba dari segi kalian kemalingan, kan harus tahu segala macam nih, asuransinya seperti apa, itu akan timbul di inventory. Atau nanti ketika barang tersebut sudah siap dijual, masuk lagi ke gudang untuk disimpan sebelum diedarkan, itu akan timbul pertanyaan di inventory. Nah, kegiatan yang ketiga setelah inventory adalah penjualan atau sales. Dari sales ini, barang tersebut udah siap nih, udah diambil dari inventory, siap dijual ke konsumen atau pelanggan. Pertanyaan yang muncul di sini adalah, apakah penjualan tersebut dilakukan secara tunai atau secara kredit? Misal, kalau pembelian secara tunai, ini kepotong nih dari sales langsung jadi kas. Akan tetapi, kalau misalnya penjualannya ini dilakukan secara piutang atau secara kredit, maka akan timbul yang namanya receivable atau piutang, yaitu kegiatan yang keempat. Nah, ketika di receivable ini nanti akan timbul pertanyaan lagi, kira-kira berapa lama sih piutang tersebut? Terus kira-kira siapa sih yang diberikan piutang? Habis itu kira-kira kebijakan apa yang kita tentukan? Karena setiap usaha atau setiap bisnis memiliki kebijakan piutangnya masing-masing.
Oh, ternyata di sini piutang yang diberikan selama 40 hari. Setelah 40 hari baru kita bisa masuk ke kegiatan selanjutnya atau collection, pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang ini baru kita bisa ambil nih. Oh, setelah 40 hari kita bisa ambil nih piutang kemarin. Di sini apakah nanti ada pertanyaan? Ada lagi. Kira-kira apakah ada piutang tidak tertagih? Atau kira-kira dari sisi biaya-biayanya seperti apa yang kemarin yang ada di piutang? Ini akan masuk di collection. Baru setelah kita kumpulkan menjadi kas. Nah, kas ini nanti menjadi uang tunai kita yang akan kita gunakan untuk kegiatan purchases lagi. Jadi, operating cycle ini akan berputar terus kegiatannya. Purchases, inventory, sales, receivable, collection, dan cash. Terus-terusan akan berputar. Gitu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa kalau kita seorang manajer, kita harus tahu bagaimana dari segi arus persediaannya, arus kas keluar, dan arus kas masuk. Karena kalau kita tidak tahu persediaannya kayak apa, ya udahlah yang penting masuk aja ke persediaan, atau bodo amat deh yang penting ada kegiatan operasional kita jalan, kita nggak peduli arus kas kita apa, arus masuknya seperti apa, ya nggak bisa. Kita seorang manajer harus tahu 3 arus kas itu untuk menjaga agar operating cycle tetap terjaga, karena kaitannya itu dengan waktu. Ingat, operating cycle tidak akan bisa lepas dari yang namanya waktu. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Terima kasih.